Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas siapa Mas? Mas Margi. Mas Margi. Mas ini desa apa? Kampung Sidorejo, Kesumadadi. Kecamatan Bekri. Kecamatan Bekri. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Yeah. Ini kapasitas kandang sebenarnya berapa ini saat ada 1, 2, 3, 4 ini banyak banget. Kalau semua sebenarnya itu yang belas itu 40, ini sekitar 30-an. Yang ini kalau ini kapasitas ini untuk breeding khusus perempuan ini kemarin diangkat semua. Kenapa? Ya, karena kosong. Kendalanya nggak ada yang melihara. Masnya ngapa kok nggak ada yang melihara? Kalau saya sopir, Pak. Sopir? Iya. Ini perempuan orang rumah yang bantu ini ngasih makan. Aktivitas sopir? Sopir ya. Kapasitas kambing sampai berapa puluh ekor berarti? Ya kalau penuh semua ya sekitar 100 bisa penuh. 100 ekor? Iya. Ini kandang koloni ya? Iya. Segini berapa Mas ukuran kandang koloninya? Kalau ini ukuran 3 babon. 3 babon? Iya, satu tempat 3 babon. Semua 3 babon? 3 kalau sampai 5 ini kan 5 tempat. Oh, ini pejantan, ini penggemukan ya Mas? Iya, ini pejantan semua kalau ini. Pejantan kan nggak repot kalau pejantan. Tinggal kasih makan gitu aja kan. Kalau perempuan ini harus kita teliti. Kalau istri yang ngurusin ini? Iya, orang rumah. Oh. Makannya apa ini hariannya Mas? Kalau hariannya onggo sama bungkil. Oh, sama bungkil. Bungkil sawit. Bungkil sawit, bungkil kelapa bisa. Ini hijauannya. Ini hijauannya. Ini udah berapa bulan di sini, Mas? Ini baru sekitar 1 tahun. Ini? Iya, 1 tahun. Ini umur sudah 1 tahun? 1 tahun. Di sini di kandang ya, ini? Di kandang. Sejak beli berapa harga, Mas? Kalau dulu aku harga 12-an. 12-an? 1.200.000. Karena kemarin kan pas mahal-mahalnya itu harga kamu. Harga bibitan itu. Ini lingkungan ditanami rumput odot. Rumput odot semua ini. Berapa ada berapa? Sekitar 3 rantian lah. 3 rantian ya? Ya khusus. Jadi orang rumah nggak sibuk ngarit, cari penghijauannya nggak sibuk, nggak nyari keluar gitu loh. Ini dicoper Pak? Iya dicoper. Istri yang nyoper sendiri? Ya kadang anak yang bantu ini. Oh. Coper. Kesulitannya apa sih selain persoalan pengurusan ini? Kesulitannya ya kadang pemasaran, kadang masih begitu belum ini. Kita kalau jual murah, kalau beli mahal gitu. Itu yang ini. Murahnya seberapa? Ya nggak sesuai lah, kadang itu kan kadang nggak sesuai sama pemeliharaan gitu. Nggak sesuai? Iya kadang. Kalau langsung sama belantik, tapi kalau sama warga biasa ya masih masuk. Masih ketemu? Masih ketemu. Makanya kita melihara ini sekitar 30-an ekor aja kan untuk jaga-jaga warga sini kan gitu. Jaga-jaga, pasti habis ini segini? Pasti habis. Kalau dulu sampai ratusan nggak habis? Ya habis itu, tapi diangkat langsung gitu loh, diangkat pemborong langsung. Diangkat pemborong langsung? Cuman dihitung-hitung ya hasil sih. Per bulan berapa jatuhnya? Jatuhnya per ekor itu bisa ketemu 25.000. Per bulan? Per bulannya. Cuman 25.000? 1 ekornya penghasilnya. Beh, pendapatannya gitu. Makanya nggak nyampe 100 Mas? Nggak nyampe. Ya kalau sama pakan sama ini ya nyampe, sama banget. Itu kan udah bersihnya itu. Bersihnya 25.000 itu udah dipotong pakan, udah dipotong sama kita kerja gitu kan. Kita kerja juga kan dihitung sih Pak. Iya itu. Cuman sisa bersihnya 25.000 per bulannya. Per bulan? Ya, dalam 1 ekornya. Waduh, ini ya yang menjadikan Masnya sendiri berhenti ya? Iya, berhenti enggak. Kalau ini betina ya? Betina ini. Breedingan ya? Iya. Sebelah sana kosong? Itu kapasitas yang belasan itu kosong. Yang cuman barisan ini yang belas itu aja ada. Oh, belakang ini ada? Belakang ini ada. Kalau konsep kandang ini sebenarnya breedingnya bagus. Kenapa? Udah siap, udah bagus. Kemarin nyoba itu kan orang rumah sendiri yang melihara, Pak. Jadi kan kasihan kayaknya kok ngurusin. Kalau perempuan kan harus banyak ini penghijauan. Harus banyak hijauan. Kalau nggak banyak hijauan, nanti kendalanya anaknya mati kan gitu sih. Anaknya mati? Anaknya nggak ngelahir juga nggak bagus kan gitu. Cacat, terus akhirnya ibunya ini nggak ngeluarin air susu kan gitu biasanya. Oh, itu berkaitan pakan-pakan itu pakan-pakan itu kalau kita pakai pakan harus pakan banyak penghijauan. Mas, selain itu lagi kendala lagi ada nggak sih Mas persoalan yang
kerumitan ternak kambing itu? Nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada. Kalau pakan di sini banyak pakan. Banyak pakan? Banyak pakan kalau di sini. Cuman kalau breeding harus banyak hijauannya. Banyak hijauan. Kalau nggak ada banyak hijauannya kalah di anak. Kalah di anak. Susu Nanti babon nggak keluar air susu, terus nggak bisa nyusui kan. Nah, itu akhirnya kita harus pakai susu sambung. Ya kalau kita di rumah terus, kalau orang sering alami gitu Mas? Sering. Kemarin kan ini tiga kita banyak 1, 2, 3, 4, 5 kali 15 ekor. 15 ekor babonan. Yang itu semua itu nggak ada yang ini. Semua? Sisa 1 babon itu yang beranak 1. Beranak, yang 2 babon beranak 1 itu hidup. Yang mana 2 mati semua. Tewas semua kemarin itu. Anaknya? Anaknya. Babonnya? Kalau babonnya masih itu. Nah, kalau berkaitan pakan hijauannya kurang, di babon kurus? Di babon iya kurus juga babon. Kurus ya? Kurus ya. Babon kurus, susu kurang, terus itu akibatnya anak mati. Anak. Dan itu sudah berapa kali? Emang saya nyoba 1 kali, baru 1 kali itu. Satu perjalanan. Begitu dari bunting sampai melahirkan kan gitu. Sampai udah itu langsung tak angkat semua. Mungkin orang rumah kan keteter. Kalau saya sendiri ya mungkin kalau saya terjun langsung ya mungkin bisa kan. Bisa ya, karena saya seorang wanita ya. Sendiri segini banyaknya kan. Kadang-kadang kasihan. Kasihan bener. Mungkin kalau kendalanya itu ya tenaga berarti ya. Kalau tenaga lebih banyak. Ada suami bersama, anak bersama, mungkin bisa keurus ya. Keurus semua. Masnya sampai hari ini masih sopir? Masih. Itu yang di depan itu mobilnya masih nyuci. Ya masih di mobil. Nah Mas, ini ngomong-ngomong perjalanan awal titik nol. Dari mulai ternak kambing itu Mas langsung banyak segini atau dari berapa ekor sih? Kalau saya pertama itu sekitar berapa ya, 25 ekor pertama dulu itu. Ya kandang tengah inilah. 25 ekor. 25 ekor saya angkat dulu, dapat duit sekitar 50-an. 50 juta. Nah, untuk beli lagi 25 lagi, yang 25 untuk bikin kandang itu kan rencana kan gitu. Nah, udah ngangkat lagi, dapat lagi kan sekitar 50-an. Nah, nyoba perempuan ini, kalahnya di perempuan ini aku kemarin. Oh, kalahnya di sini? Di sini, perempuan ini aku kalahnya. Terus nggak bisa ngisi yang kandang sana kan. Kandang sana tak tahanin, aku pikir ngisi perempuan. Biar nanti anaknya bisa pindah ke sana. Saya belinya kan babon yang super-super. Yang jumbo yang apa namanya, kali gesingan. Oh, PE? PE. Nah, aku ngajar PE semua ini dari ujung ke ujung, tak ajar PE. Jadi yang babonan harga 5 juta itu kan. Gitu. Nah itu. Nah, kalahnya di situ aku. Beranak ninggal, waduh. Kenapa nggak Jawa Randu aja? Aku pikir kan senang itu Pak, ngelihatnya kayak bagus-bagus kan. Harganya juga kita kan lumayan harganya gitu loh. Harganya kayaknya menjanjikan. Gitu. Kita coba, cuman orang rumah sendirian jadi nggak kerawat. Itu kan harusnya ya kayak susu, vitamin harus ada terus dia itu. Ya memang kambing itu kan lebih beda perawatannya. Jawa Randu sih ya. Jawa Randu basing-basing kan kayaknya kan gitu. Jadi ini kapok apa gimana? Enggak. Nanti ya ini kan anak masih sekolah, masih kuliah. Yang satu masih SMA. Jadi kita perlu banyak biaya, ya udahlah tak ini di mobil ini ya tetap kan gitu. Nanti kalau anak udah lepas ya mungkin terjunnya ya ini ngalih profesi nanti saya. Alih profesi. Tetap di kambing. Iya, dari kambing. Jual kemarin kerugian berapa kalau kambing indukan ini breedingan? Jual kemarin dari babon aku tekor sekitar 10 juta dari babonnya aja itu kan, kurang kan. Nah, terus anaknya itu sekitar 13 ekor. 13 ekor. Ya kalau bikin 2 jutaan aja udah ketahuan kan gitu. Iya, nah, belum pakannya. Belum pakannya dalam 1 tahun kan. 1 tahun kan baru beranak kan itu. 1 tahun belum pakannya. Ya kerugian ya sekitar 25-an lah gitu. Rasa nah itu. Nah, tapi ini ya tetap tak bersihin, mau tak ini lagi tak cat kan, paling sekitar 2 tahun lagi nanti udah anak udah mentas kan. Kita mungkin terjun lagi ke mau ke PE lagi atau ke Jawa Randu? Jawa Randu paling nanti biasa pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Kalau Jawa Randu kan dia lebih daya tahan. Ya, kalau di wilayah sini mungkin udah cocok dari segi panas, dinginnya, cuacanya gitu loh. Dangannya udah cocok kalau Jawa Randu. Kalau ini
penggemukan ini pakannya cuma 2 jenis saja, odot Ya. dan bungkil aja. Onggok, bungkil, ya sedikit ada CGF lah biasa kan. Oh, daun singkong nggak pakai? Daun singkong pakai, kalau pas ini ada yang nebasin kan gitu kan, saya beli kan gitu, saya giling, saya untuk campuran, saya timbun. Ini musim kayak gini masih banyak yang nanam padi kan, belum ada yang cabut juga kadang masih sepi. Biasanya ya numpuk biasanya. Biasanya numpuk. Udah numpuk biasanya. Kalau Maka- kendala sih Mas, kendala penyakit di penggemukan itu apa aja sih? Alah cuman gudik aja kalau penyakit. Gede, Gudik aja. suntik, sembuh. Suntik setengah bulan sembuh dia. Apalagi kita mau turunin mandiin, udah dimandiin, habis dimandiin suntik, sembuh sebulan sudah sembuh. Cuman penyakitnya itu? Itu. Mencret enggak? Mencret jangan, kalau kita banyak hijauan nggak bakal mencret, nggak mencret. Nggak bakal mencret. Nggak mencret. Yang jadi mencret apa? Ya itu karena nggak ada penghijauan, dia makanan kayak gitu aja. Jadi mungkin kan konsultasi kayak perut ini kan kayaknya kaget apa gimana, yang baru datang itu aja biasanya. Kalau udah lama, udah stabil nggak masalah deh. Nggak masalah ya? Masalah. Oh, jadi mencret hijau, banyak hijauan itu nggak mencret ya? Nggak, yang Saya mencret. lihat ini kandang ini ya yang kosong Mas. Ya, ya. Oh, ini ada yang ini. Yang sebelah sini ada. Yang ini aja yang Yang belum. ini kosong ya? Kosong ya, itu yang rencana untuk babonan sana, anaknya melarinya ke sini kan gitu. Kan khusus PE tinggi. Ini besar banget ini sebenarnya. Coba Mas ke sana Mas. Ke situ. Ya. Ini cukup luas juga ya. Luas. Kalau buat bangunan sebesar ini habis berapa total dalam anggaran Mas yang sudah dihitung-hitung? Ya ini nyicil sih, pertama dulu bikin ini habis 15 yang ini. Ini 15 juta. Kalau yang ini 20-an yang 20-an 5 juta tadi ya. Sana 25. Kalau itu sekitar 25-an yang sana itu. 25, 50 berarti 70-an juta ini ya. Ya, untuk kandangnya. Tapi 70-an juta itu memang murni dari untung kambing Sebenarnya sebenarnya. dari untung kambing semua, saya nggak ngambil dari mana-mana. Nggak ngambil sama sekali ya? Enggak. Untung kambing untuk kandang, untung kambing untuk kandang gitu aja. Untung kambing pertama untuk kandang ini, untung kambing kedua untuk kandang itu kan gitu. Oh, Terus kemarin untung yang ketiganya saya pengen nyoba babonan, babonan. gitu. Itu malah kalah. Ternyata salah set juga. Kalah set. Kalah set di babonan itu. Ini kandangnya kan cukup tinggi ya Mas ya? Iya. Ini berapa meter sih ya? Kalau ini 1 meter. 1 meter ya? 1 meter yang ini. Cukup, baunya aja tidak terasa sekali Nggak ya? ada. Kita pakai ini Pak, apa namanya itu, kapur. Kapur? Kapur dolomit itu? Bukan kapur yang untung labur itu, yang putih itu. Kapur, batu kapur itu. Kapur itu ditaburin aja, Pak. Baunya nggak ada. Oh, ditaburin? Ditaburin. Itu kuman ya mati kan gitu. Cukup pakai kapur? Kapur aja. Oh, Kuman-kuman mati. kuman, jamur, semua mati ya? Panas kan kapur itu kan. Mati. Kuman, jamur mati semua. Iya. Jadi cuman hanya kapur ya? Bau aja udah nggak ada Nggak ini? ada. Nggak ada. Pak. Kayak nggak di kandang. Kayak nggak di kandang ini malahan. Nah Mas, kalau untuk pemula sebenarnya nasihat yang paling penting dalam ternak kambing, baik itu penggemukan maupun ternak sendiri breeding, itu apa sih Mas? Ya pertama ya yang penting seneng dulu. Kalau nggak hobi dulu. Hobi yang pertama. Kalau nggak hobi nggak jadi. Kalau nggak hobi nggak jadi? Nggak jadi. Ya namanya hobi itu kan otomatis kan kita sayang sama peliharaan kan gitu. Hobi. Nah itulah baru terawat terusan kan. Kalau saya punya uang, duit banyak, bikin kandang, beli kambing, bahkan saya beli atau tanam lah, tapi saya nggak ngurus. Nggak ngurus kan sama aja kan, nggak hobi kan. Berarti saya pakai orang lain. Oh, pakai orang lain yang ngurusin. Itu kayaknya ya nipis juga Pak, kurang kayaknya. Kurang kalau kita nggak nanganin sendiri, kayaknya kan kurang mantep kalau saya gitu loh. Tetap kurang ya? Kurang. Ya ada juga yang seperti itu ada, cuman ya nipis juga. Itu ujung-ujungnya nipis juga hasilnya kan. Ujung-ujungnya? Iya. Soalnya kita ngasih bayar orang kan per hari paling nggak ya paling kecil itu 50.000 kan udah positif kan per hari.
Nah kalau 1 bulan udah ketahuan kan. 1,5 juta. Nah 1,5 juta kan gitu. Ngambil keuntungan kambing berapa ekor? Kalau ya sekitar banyak mungkin bisa. Tapi kalau banyak cuma yang ngurusin orang satu ya nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin sanggup. Nggak mungkin sanggup. Nah, kalau banyak kan gitu. Harusnya orang 2. Paling nggak 2. Kan, 2 gitu. berarti 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Dan kambing harus mengeluarkan keuntungan lebih dari 6 juta 6 biar juta. Kita untung nah, ya. Nah itu kan gitu. Atau ya setengah-setengah kan ya. Ya harus bagi-bagi. Yang sering ada nggak sebenarnya temennya Mas sendiri ada yang gagal? Gagal ternak? Ada yang gagal, cuman kan dia kan karena gagalnya itu ya mungkin karena salah set tadinya kayak seperti saya itulah tadi lah mungkin kan nggak salah set seperti pelihara apa salah set penjualan kadang ditipu kan gitu sih. Ada gagalnya kadang kayak gitu. Oh. Ditipu contohnya ibaratnya saya ambil dulu ini kambing kan ibaratnya nanti pembayaran habis pemotongan barang ditunggu sampai 3-4 bulan nggak datang-datang kan duitnya kan gitu. Waduh. Nah itu kan itu kerugian gitu biasanya. Bahaya ya. Iya. Makanya kita kalau nggak waspada benar sama belantik yang biasa kita ngambil, biasa kita jual, nah itu waspada banget ya. Mas pernah ke alami juga? Belum pernah. Kalau saya udah ibaratnya sama belantik 1, 2 orang aja kan gitu. Cukup. Nggak usah neko-neko yang lain. Selisih sedikit ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita kepercayaannya itu tadi. Aman duitnya. Gitu. Daripada selisih banyak, takutnya. Apalagi kalau orang dari mana ibaratnya dari Jambi apa dari Pekanbaru kan gitu kan kita nggak tahu seluk-beluknya orangnya rumahnya mana kan gitu. Kok diutang lagi? Nah diutang lagi kan repot. Aduh kacau ya. Kalau orang sini khusus ini kayak khusus Sirapi, Tafsir Mulu kan ada juga sana. Banyak ya? Banyak kayak Mas Nanto itu kan ada itu kan. Nah itu kita udah kenal rumahnya tahu kan kita sering main. Koleksi PE. Koleksi PE. Nah itu. Dulu belajar PE-nya ke sana juga. Iya, sayang tidak berhasil sini ya. Sana padahal bagus-bagus. Dia rajin ya itu tadi susu pagi kasih minum susu. Seminggu sekali bubur kacang hijau kan gitu sih. Nah kita di mobil terus nggak kerawat ini kan gitu. Waduh, kalah ini. Sabar Mas kata dia kan. ya nanti lah kalau. Mas, kalau sopir dengan ternak kambing bedanya di mana soal pendapatan Mas? Ya kalau kambing kan kita nunggu bulan tahunan ibaratnya ya tahunan kalau kambing. Kalau di mobil kan instan, kita berangkat pulang dapat hasil, Oh gitu. Nah. Jadi kambing ini nggak bisa ya untuk cepet-cepetan itu? Nggak bisa, kecuali kita terjun sambil jual beli. Nah, harus jual beli. Nah itu lain lagi kalau jual beli kan. Kalau saya kan nggak bisa untuk jual beli itu kayaknya saya belum nyampe segitunya belum nyampe ya? Belum nyampe, otak saya belum nyampe untuk khusus jual beli itu nggak berani. Saya senangnya melihara gitu loh. Senangnya melihara? Melihara. Apa nggak rugi Mas kalau melihara aja nggak jual beli? Ya sebenarnya rugi, cuman kita kayaknya belum berani ngambil risiko. Apa resikonya sih kalau pedagang itu? Ya dari segi penjualan kan harga sekian, nanti kita jual sekian kita belum tahu hitung-hitungannya kalau di agama itu gimana kan belum ini belum paham bener lah masih takut lah nanti dulu kan takut kepleset kan sebenarnya kan orang dagang itu cepet kaya ya ya kan cepet sukses dibandingkan peternak sendiri. Peternak harus tunggu 1 tahun untuk dapat keuntungan. Pedagang 1 hari aja udah untung. Udah untung, kita bawa pulang kan dapat untung 100-200 lempar kan gitu. Tapi peternak nggak bisa Mas untung 100.000 seminggu. Nggak bisa kadang. Ya bisa sih kadang kalau ada kita hitungin aja kambing ini kita per ekor ibaratnya udah 10 bulan ini. Kita timpa aja 100.000 sehari, 10 bulan tadi belinya 1 juta, besok kita jual aja 2 juta kan gitu. Berarti per bulan 100.000? 100.000 kan gitu. Nggak bisa kayak pedagang ya? Nggak bisa. 100.000 seminggu, 100.000 per hari? Nggak bisa kan gitu. Kan gitu. Kita ngambilnya yang ini aja. Emang itu udah hak kita gitu aja. Berarti ternak kambing ini masih dijadikan sampingan ya intinya? Ya masih dijadikan. Belum jadikan fokus ya? Belum. Kalau untuk kebutuhan keluarga belum cukup ya? Belum cukup. Kalau untuk kebutuhan keluarga cukup berapa ratus ekor penggemukan Mas?
Ya kalau sekitar 100 sudah cukup, 100 ekor. Untuk kebutuhan keluarga? Udah cukup. 100. Walaupun panennya 1 tahun, kalau dibagi per bulan? Kita kalau 100 itu jangan dibikin 1 kali panen. Gimana? Dibikin 3 kali panen. Oh, gitu loh. Walaupun belinya bareng? Enggak, belinya jangan bareng. Ya kita belinya bareng, cuman ini yang kecil, yang besar, terus yang besar lagi gitu. Jadi kita nanti penjualannya bertahap. Oh gitu, enggak umur serempak, tinggi serempak enggak ya? Enggak, kita 30 ekor, ini yang khusus ibaratnya 1 tahunan. Yang 1 tahunan. Nah ini nanti lagi 30 ekor lagi yang umur 1,5 tahun kan gitu. Nah ini 30 ekor lagi yang ukuran udah 2 tahun gitu. Jadi nanti kita jualnya enak. Ada yang perlu untuk kekah, ini khusus kekah semua root kan gitu. Ini khusus breeding bibitan sekian. Nah ini root kan gitu. Itu bisa kita ambil gitu. Begitu ya? Itu caranya gitu. Oke Mas. Ini khusus yang besar kan, badannya 30 ekor. Berani berapa sekarang berangkat kan? Biasanya kan untuk korban kan gitu. Nah itu. Beda lagi harganya. Harganya. Oke Mas. Sekali lagi terima kasih. Ya. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Margianto. Mas Margianto, Desa Kusumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Sukses ya Mas ya. Ini luas banget ini. Ya. Terus